Assalamualaikum, selamat datang di Shafiq Talk Series Sejalan Dengan. Senang sekali hari ini kita bisa sejalan dengan Mbak Analisa Widianingrum, CEO APDC Indonesia. Hai Mbak Ana. Waalaikumsalam, selamat masuk. Kita protes ya, kita luar biasa. Sejalan dengan Analisa akan mengulas beragam cerita menarik tentang pengalaman Mbak Analisa dalam mengelola keuangan syariah, dikemas secara mendalam dan interaktif, dan dipandu oleh saya, Dian Kartika Rahajeng. Aku cek biaya kuliah anakku yang sekarang notabene masih 7 tahun, berarti kan 12 tahun lagi dia kuliah. Inflasi 12 tahun itu dengan biaya kuliah yang sekarang, kita harus nyiapin dana MM-an. Mbak, kebayang nggak sih kalau dulu akhirnya memilih atau belajar investasi syariah kayak gini? Sama sekali nggak bajeng. Aku tuh ngerasa kayak, dulu tuh apaan sih ribet, udahlah nabung biasa aja atau beli emas gitu yang aman. Mas gitu Aji. kan. Mas Aji, Mas Rafa gitu, banyak ya masnya. Jadi akhirnya aku ternyata tuh cuma karena kita tuh nggak belajar. Dan sekarang dengan literasi keuangan yang udah semakin banyak ya, konten-konten gitu kan, scrolling itu semua orang udah pada edukasi loh sekarang, teman-teman financial planner, terus kayak platform-platform yang kayak kita gini gitu kan, itu banyak yang edukasi itu, jadi ya gampang banget. Jadi gitu. sebenarnya yang it's in your hand. Jadi Mbak Ana tuh kan juga bisa mendapatkan akses sebagaimana teman-teman yang lainnya kan. Jadi cuma benar asal exactly. mau buka gitu kan, semua kanal tuh ada, mulai dari IG atau mungkin follow Mbak Ana nih gitu ya. Yang memang pembelajaran apapun tentang produk investasi syariah tuh ada di sekitar kita gitu kan. Perkaranya mau atau enggak gitu ya, Mbak. Iya, bener Mbak, itu banget sih. Karena aku ngerasa kayak gimana ya, pasti kan kita tuh pengen menyiapkan masa depan anak yang lebih baik daripada kita. Aku dulu pernah punya pengalaman di tengah kuliah, itu tuh karena orang tua aku satunya usaha, satunya pegawai, itu sempet Mbak kayak ngalamin kondisi sulit finansial yang bayar SPP itu gimana ya gitu. Terus mau S2 tuh bingung ya gitu. Aku tuh pengen, salah satu tujuan financial planningku sama suami ini adalah aku pengen anak tuh mau sekolah dimanapun, ibunya tuh udah punya dana itu. Dan itu nggak mungkin aku siapin dalam waktu yang cuma nanti kalau anak udah SMA. Ya please deh, kecuali kita tiba-tiba dapat uang jatuh gitu ya. Kan harus direncanain dari sekarang gitu. Inflasi coba Mbak, aku cek biaya kuliah anakku yang sekarang notabene masih 7 tahun, berarti kan 12 tahun lagi dia kuliah. Inflasi 12 tahun itu dengan biaya kuliah yang sekarang, kita harus nyiapin dana MM-an. Nah kalau kita kedebruk tiba-tiba punya duit dari mana MM-an kalau nggak dari sekarang. Nah makanya aku belajarlah investasi, itu salah satu tujuan untuk perencanaan keuangan, bukan untuk kaya, karena kalau mau kaya harus kerja. Tapi ya, gitu ya? merencanakan keuangan ketika kita kerja, dana itu tuh tepat pada tujuan perencanaan keuangan kita. Jadi sampai Mbak Ana tuh benar-benar ngitung. Jadi memang kita nggak bisa mungkirin, kita harus memang melihat kebutuhan kita ke depan apa, terutama nggak cuma kita, anak gitu kan. Terus akhirnya kira-kira gimana caranya kita feeling the needs of investment gitu kan. Jadi akhirnya milih kayak sense of urgency-nya tuh apa gitu ya Mbak. Sense of urgency-nya itu harus punya why-nya dulu. Why-nya tuh apa? Nah, itu why tiap orang beda-beda. Ada yang temen aku, ini kayak kalau dikaitin sama psikologi ya, karena menurut aku tuh kesehatan mental sangat terkait sama kesehatan finansial. Jadi orang itu nggak akan bisa sehat secara finansial kalau secara mental mereka tuh nggak sehat. Nah, setiap orang tuh pasti punya satu pengalaman lah dalam hidup yang dia bisa gali terkait sama pengalaman kesehatan finansial di masa lalu dia. Entah itu dari orang tua, entah itu dari temennya, entah itu dari cerita orang lain, kita pasti bisa belajar kan. Nah, itu sebagai satu motivasi. Oke, kalau dia privilege dapat orang tua yang mampu secara finansial. Tapi coba lihat bagaimana pengelolaan keuangan ketika kita cuma dikasih warisan gitu Mbak, ibaratnya gitu. Uang itu akan habis gitu kan. Ada juga yang orang tuanya nggak ngasih duit warisan apapun gitu, nggak ada privilege apapun. So dia harus earning money, and then after itu dia harus saving money supaya dia bisa gaining untuk tujuan pengelolaan keuangan dia gitu. Nah, tujuan-tujuan itulah yang itu sangat personalized banget sih Mbak. Itu harus ada sense of urgency-nya.
Makanya kalau dari pengalaman Mbak Ana, akhirnya melirik latar belakang orang tua dan aku harus ready nih gitu kan. Akhirnya Mbak Ana mulailah investasi. Benar. Kok akhirnya pilihan pertama Mbak Ana kayak saham ya, reksadana gitu ya. Saham sama reksadana ini baru belajar. Wah, ini lumayan suka mengambil tantangan resiko ya. Benar, Mbak. Kok bisa sampai situ Mbak? Dulu karena gimana? Gini, aku pertama tuh belajar bahwa produk investasi syariah ya terutama karena aku emang sama suami kayak 3 tahun ini kita beneran hijrah gitulah Mbak, alhamdulillah ke syariah semuanya. Kita percaya bahwa ya supaya lebih berkah kita cari yang syariah. Terus ternyata tuh dipermudah sama Allah gitu buat dapat rezeki di situ biar lebih berkah lagi kita rencanakan. Aku ngobrol duduk sama suami gitu. Sebenarnya kita tuh nyari duit kerja setengah mati tuh buat apa sih? Ya pasti buat anak lah. Oke. Di antara para produk investasi yang aku pelajari, yang returnnya itu paling tinggi itu adalah saham. Betul. Tapi resikonya juga paling tinggi. Betul. Gitu. Makanya, Mbak Hana berarti suka yang beresiko. Mantap. Aku risk taker banget. Terus kayak, oke, saham ini akan untung kalau 10 tahun kita baru bisa merasakan keuntungannya. Jadi 10 tahun itu nggak boleh diutak-atik. Nah, allocated 10 tahun nggak boleh diutak-atik, ini kalau saham mau itu investasi. Kecuali kita trader ya Mbak, kita emang mau trading gitu. Aku kan investing. Jadi aku nggak berani yang trading karena emang ribet Mbak ngurusin kayak gitu IHSG tiap hari gitu. Jadi ya udahlah, aku investing. Akhirnya kenapa 10 tahun? Ini sesuai sama tujuan aku personal sama suami di mana 10 tahun lagi anakku itu masuk kuliah Mbak. Inflasi 10 tahun lagi, dana yang harus kita siapkan itu satu anak kalau mau kuliah di luar negeri itu 3M. Kalau di dalam negeri 1M. Ini aku buka ceritanya Mbak Ana aja deh. Aku aja cerita itu dengan 7 tahun 10 tahun. Oke, aku ikut. Terus aku gini Mbak. Buset dah. 10 tahun lagi aku harus punya dana 3M. Kalau aku siapinnya 2 tahun mendekati itu gitu kan. Dari mana gitu. Itu kayak nggak mungkin 3M itu. Akhirnya saham ini aku pelajari. Ternyata kalau kita nabung biasa selama 10 tahun, kita itu nabung biasa 10 tahun itu cuma dapat sekitar 1M. Tapi kalau kita nabung ke saham, kita punya possibility untuk dapat 3M. Dan dengan itu dikelola oleh pengelolaan saham syariah yang memang itu sudah ada semacam apa ya Mbak kriterianya lah, dia dikelola dengan secara syariah, jadi insya Allah aman gitu Mbak. Itu sih kenapa aku saham. Tapi kan banyak banget opsinya Mbak, investasi sahamnya siapa gitu kan, saham syariah, kemudian milihnya apakah yang blue chip banget itu gimana nih Mbak menganalisanya? Aku ikut kelas-kelas Mbak. Aku sebagai peserta aku duduk dengerin teman-teman dari Bursa Efek Indonesia, dari pasar modal syariah, para edukator-edukator itu, aku beneran belajar gimana caranya analisis fundamental, gimana caranya analisis. Wah ternyata kan pusing ya. Aku ambil yang gampang aja. Pertama kali aku ambil tuh adalah saham yang blue chip. Tapi blue chip ini naiknya lama, kadang nggak sabar. Karena terlalu risk taker. Jadi gimana sih kayaknya segera gitu ya. Akhirnya kita butuh diverse tadi gitu, diversifikasi produknya itu kalau bisa 1-2 blue chip, yang lainnya nggak blue chip, dan itu tetap 10 tahun. Dan aku kalau untuk saham ini nggak berani langsung banyak Mbak, jadi aku per bulan auto debit dengan kemampuan finansialku. Memang yang harus udah personalize ya, allocated gitu, ya nggak apa-apa. Misalnya kita daya sejuta nih, dibagi buat berapa saham tuh juga bisa. Belinya nggak usah banyak-banyak lotnya. Lagi dapat rezeki nomplok, langsung nih 3 juta, 10 juta, ya udah taruh di situ. Nah kalau untuk reksadana sendiri, ini aku lagi belajar juga. Ini untuk alokasi kalau kita punya tujuan pengelolaan keuangan yang kalau 1 tahun setahun ke bawah, kita ambillah reksadana yang ini, correct me if I'm wrong ya teman-teman. Aku bukan ahlinya, disclaimer dulu, cuma aku belajar dari para ahli. Ternyata kalau yang setahun ke bawah itu kita ambilnya reksadana yang pasar uang. Nah aku belajar di situ, kalau misalnya Mbak tahun depan pengen masukin anak sekolah, daripada masukin tabungan, masukin aja ke reksadana pasar uang. Itu returnnya sekitar 6-7% sampai 10% kalau lagi bagus. Terus kalau mau 1-3 tahun, kayak aku udah rencana sama suami 3 tahun lagi kita punya rencana buat sekolah, kita berdua gitu, 3 tahun lagi mau sekolah. Nah daripada dana sekolah ini tuh kita tabung, ya udah kita ambillah reksadana pendapatan tetap. Tapi kalau kita mau 5 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas, itu ada reksadana campuran sama reksadana saham syariah. Tapi untuk yang dua ini sih kalau suggest-nya teman-teman edukator gitu ya, financial planner, itu mereka bilang kalau kita udah punya saham, kita nggak usah beli saham yang
reksadana saham syariah gitu, karena itu sama hampir mirip gitu, lebih baik kita kelola sendiri, tapi ini masing-masing kan tergantung tujuannya. Bener. Proses pembelajaran yang penting mau belajar dan benar-benar memang ya mengalokasikan waktu untuk belajar gitu ya Mbak ya. Dan itu sebenarnya susah banget Mbak. Di antara Komitmen kerjaan kita, kadang-kadang aku habis Apalagi. webinar, tunggu ini dikosongin nih, aku mau ikut kelas, Mbak mau ngajar? Enggak, aku jadi murid gitu. Jadi Harus tiap aku gitu, kaget belajar gitu. terus selevel Mbak Sampai Ana aku baca gitu loh. bukunya Mbak, aku baca buku pasar modal syariah waktu itu. Mantap. Jadi Ada benar-benar bukunya. sumber dimanapun kalau mau buku juga banyak. Kemudian teman-teman juga financial planner juga bisa gitu kan. Tapi